Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai akad istisna. Kita mulai dengan definisinya berdasarkan PAPSI tahun 2013 menyatakan bahwa istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula disepakati antara pemesan ini berarti pembeli atau mustasni, dan penjual. Penjual berarti pembuat atau istilahnya sani. Itu istisna. Nah, lalu ada lagi namanya istisna paralel. Apa itu? Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani atau yang membuat barang tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan mata kuliah akuntansi perbankan syariah, kita akan lebih fokus membahas tentang istisna paralel. Karena apa? Di sini bank syariah menjadi pihak perantara atau yang terlibat. Dalam istisna paralel nanti akan melibatkan 3 pihak, yakni ada pembeli, artinya adalah nasabah, lalu nanti bank syariah ini bisa menjadi penjual dan pembuatnya, lalu nanti ada yang ketiga adalah pihak yang membuat barang tersebut. Jadi nanti kita akan membahas lebih ke istisna paralel. Oke. Nah, kriteria barang pesanan berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 8 menyatakan bahwa istisna itu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Lalu yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanannya. Lalu yang terakhir adalah harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, serta kuantitasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan istisna yang terjadi di bank syariah. Nah, pembiayaan istisna ini merupakan fasilitas atau penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya bank syariah akan menegaskan harga belinya kepada nasabah tersebut dan nantinya nasabah akan membayarkan sejumlah uang dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai akad jual beli yang berbentuk murabahah, lalu ada lagi salam. Nah, yang ketiga ini kita kan belajar tentang istisna. Tentunya kita harus dapat menyimpulkan nih, kira-kira apa aja perbedaan antara murabahah, salam, dan istisna. Dari segi syarat penyerahan barangnya aja, kalau murabahah ini adalah saat akad barang harus sudah ada. Benar kan? Kalau di dalam murabahah jual beli biasa berarti lo jual gue beli, istilahnya kayak gitu. Ada barangnya, ada uangnya. Barang langsung udah ada. Syarat bayarnya bisa tunai, bisa kita nyicil. Berbeda dengan murabahah, kalau salam penyerahan barangnya nggak langsung, dia penyerahan barangnya nanti dikasihkannya. Tapi bayarnya itu seluruhnya saat akad udah disepakati, udah ditandatangani. Iya kan? Berbeda dengan murabahah. Lalu kalau yang ketiga istisna di sini, penyerahan barangnya juga nanti, kemudian hari. Pembayarannya itu bisa melalui 3 tahap. Bisa dibayar di muka, bisa dibayar selama dalam progres pembuatan barang, atau juga setelah penyerahan barang. Oke ya. Nah, sekarang kita ke alur transaksi dari istisna.
Oke. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sini ada 3 pihak nih yang terlibat. Ada Haji Syaifullah sebagai pemesan atau di sini berarti pembelinya ya, sebagai nasabah maaf. Lalu di sini ada Bank Syariah, lalu ada PT Anugrah sebagai subkontraktornya. Berarti Bank Syariah di sini memiliki 2 peran. Peran pertama adalah ketika Bank Syariah sebagai pembuat, bagi nasabah, Bank Syariah adalah pembuatnya. Oke, ini adalah 2 akad yang berbeda nih. Bagi nasabah, Bank Syariah adalah pembuatnya. Tapi bagi PT Anugrah, Bank Syariah adalah sebagai pembelinya. Karena Bank Syariah di sini mesan ke PT Anugrah. Jadi nggak ada hubungan antara Saifullah sama PT Anugrah. Tapi hubungannya di sini antara nasabah dengan Bank Syariah dan Bank Syariah dengan PT Anugrah. Jadi akadnya terpisah, akadnya masing-masing. Ingat sekali lagi saya jelaskan, di sini adalah hubungan pertama antara nasabah dengan Bank Syariah, lalu selanjutnya hubungan antara Bank Syariah dengan PT Anugrah. Oke, Bank Syariah posisinya di sini tengah-tengah, dia memiliki 2 peran, karena ini istisna paralel kan. Dia menjalankan 2 peran, akadnya masing-masing terpisah. Oke, kalau kita lihat alurnya, pertama, nasabah di sini kan pesan barang ke Bank Syariah. Terjadilah akad istisna nih. Dia butuh kriteria pemesanannya seperti ini, barangnya contohnya rumah deh. Dia kepengen rumahnya tipe berapa, terus tuh bahan-bahannya apa aja, pintunya nanti seperti apa, warna catnya dan segala macamnya. Itu dia kasih tahu ke Bank Syariah. Otomatis nanti kan Bank Syariah menghitung jumlah model apa segala macam kan, lalu nanti si nasabah ini memberikan bayar angsuran nantinya. Terserah ya, nanti di sini bisa tunai, bisa angsuran. Yang jelas nanti si nasabah ini berarti ngasihkan ke Bank Syariah berupa uang tunai gitu. Kepada Bank Syariah. Nah, di sini Bank Syariah rupanya menjalin kerjasama dengan PT Anugrah, yaitu subkontraktornya yang akan membuat rumah tersebut. Ini kalau contohnya adalah rumah ya. Nah, maka dari itu dia memesan barang ke PT Anugrah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh si Haji Saifullah ini. Lalu dia juga menyerahkan uang. Uangnya ini bisa juga bertahap sesuai dengan progres penyelesaiannya. Gitu. Nah, setelah barang udah selesai atau rumahnya udah jadi, maka diserahkanlah nih ke Bank Syariah. Nanti Bank Syariah baru menyerahkannya kepada si pemesannya. Oke. Nah, ini catatan yang harus kalian ingat dan pahami baik-baik bahwa selama barang pesanan masih dibuat, bank akan menggunakan rekening aktiva istisna dalam penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier. Lalu yang kedua adalah termin istisna ketika melakukan penagihan kepada nasabah. Ingat ya, ini karena nanti hubungannya dengan ketika mengerjakan jurnal, ketika penjurnalan. Nanti ada namanya aktiva istisna dalam penyelesaian, ini digunakan ketika melakukan pembayaran. Lalu ada namanya termin istisna, ini ketika melakukan penagihan kepada nasabah. Jadi ada 2 peristiwa. Peristiwa pembayaran itu nanti ada kaitannya dengan keluar masuknya kas. Tapi ketika ada termin istisna, ini nggak ada transaksi kas nih yang keluar. Ini hubungannya dengan hitung-hitungan piutang nantinya. Oke, nantinya termin istisna ini juga akan menjadi akun kontra dalam aktiva istisna dalam penyelesaian. Jadi akan menjadi akun pengurangnya gitu ya. Nanti teknisnya kita akan belajar di part 2 insya Allah ya. Next, mekanisme pembayaran istisna itu harus disepakati dalam akad dan dilakukan dengan cara bisa itu pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad
namun sebelum pembuatan barang. Lalu yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Nah, cara pembayaran ini memungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna. Biasanya kalau dalam praktek di lapangannya itu kebanyakan yang poin kedua. Jadi ada perjanjian penyelesaian tahap 1 udah berapa persen, nanti bayarnya berapa, nanti progres kedua, progres ketiga, sampailah selesai gitu ya. Biasanya yang lebih banyak dilakukan ini yang poin kedua, memungkinkan adanya pembayaran sesuai dengan terminnya, sesuai dengan progresnya. Lalu yang ketiga adalah pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi kombinasi dari cara pembayaran di atas juga bisa. Next, kita ke pendapatan istisna dan istisna paralel. Berbicara tentang pendapatan istisna, ini berarti kaitannya dengan pembayaran istisna. Kalau bayar, otomatis kan bank dapat pendapatan, ya kan? Nah, ini bisa menggunakan dua metode. Pertama, metode presentase penyelesaian, lalu yang kedua adalah metode akad selesai. Harus kalian ingat bahwa akad itu dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanannya itu selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jadi akad dinyatakan selesai itu jika ada dua kondisi yang bersamaan. Pembuatan barang selesai dan diserahkan kepada pembeli. Itu baru akadnya selesai. Oke. Nah, di dalam metode presentase penyelesaian ini, nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan, maka akan diakui sebagai pendapatan istisna. Nilai akad sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Ini poin A ya. Sengaja saya pertegas di sini tiap poinnya, mengapa? Agar lebih mengerti nanti ketika melakukan penjurnalan. Oke, jadi misalkan kalau metode persentase penyelesaiannya udah selesai 15% katakanlah. 15% itu selesai berarti hanya 15% itu yang diakui sebagai pendapatan istisna. Ya. Sisanya belum karena belum jadi. Gitu. Nah, yang B, margin keuntungan istisna yang diakui, margin nih keuntungan ya, yang diakui selama periode pelaporan akan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Lalu yang ketiga di sini adalah akhir periode. Pada akhir periode, harga pokok istisna itu akan diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Oke ya. Nah, coba kita ambil ilustrasinya dulu untuk memperlihatkan hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad. Contoh untuk istisna dengan pembayaran tangguh ya, bismillah. Coba kalau kita lihat di sini ada biaya perolehannya, tentunya ini dalam jutaan ya sebenarnya, ini hanya contoh. Misalkan biaya perolehannya atau biaya produksinya itu adalah 1.000 rupiah. Lalu margin keuntungan yang telah disepakati untuk pembuatan barang tersebut adalah 200 rupiah. Berarti nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan itu adalah 1.200 rupiah. Ini didapatkan dari biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan. Dapatlah nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan, 1.200 rupiah. Lalu nanti nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun itu sebesar 1.600. Jadi ada selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 tahun ada 400. Jadi kalau nilai tunainya, kalau mau bayar tunai itu harganya 1.200. Kalau mau bayar selama 3 tahun harganya beda, 1.600. Gitu ya. Jadi ada selisih, kalau selama 3 tahun itu ada 400. Oke. 1.200 kalau nilainya tunai. Berarti kalau misalkan dia selama 3 tahun nambah 200, tahun kedua tambah 200,
tahun ketiga tambah 200 lagi, jadi 1.600. Ngerti nggak maksudnya di sini? Bayar tunai pertama kan 1.200. Ini kalau bayar tunai. Tapi kalau misalkan bayarnya itu selama 3 tahun, berarti kan harus ditambah lagi dengan margin keuntungannya. Berarti dari 1.200 ini tahun pertama, tahun kedua ditambah 200 lagi, jadi 1.400, tahun ketiga ditambah 200 lagi, jadi 1.600, gitu ya. Saya rasa udah mengerti ya, cukup dipahami. Jadi kalau bayar selama 3 tahun, nasabah risikonya bayar 1.600 karena harus ada penambahan margin keuntungan tiap tahun tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini alurnya ya untuk istisna yang antara nasabah di sini sebagai pembeli, bank syariah di sini sebagai penjual, kebetulan dia mengerjakan sendiri proyeknya. Jadi di sini bank syariah tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, tapi dia mungkin ada departemen sendiri yang mengurusnya, gitu ya. Departemennya di sini berarti kontraktor juga, tapi milik bank syariah, misalkan seperti itu. Nah, berarti di sini jurnalnya ketika dia penyerahan aset ya, di sini penyerahan aset dulu. Saat bayar biaya produksi dulu deh, karena kan ini kita mengerjakan barangnya dulu nih, proyeknya dikerjakan dulu nih. Saat bayar biaya produksi, berarti bank syariah akan mencatat transaksinya itu adalah akuntansi istisna dalam aktiva istisna dalam penyelesaian. Sebenarnya bukan aktiva sih ya, lebih ke aset istisna dalam penyelesaian. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1.000, lalu kasnya keluar 1.000. 1.000 ini dapat dari mana, Bu? Dapat dari biaya perolehan atau biaya produksi. Ingat, biaya produksi yang dikeluarkannya adalah 1.000. Berarti di sini aset dalam penyelesaiannya bertambah 1.000, lalu kas yang keluar adalah 1.000. Oke ya. Nah, lalu di sini ada lagi pengakuan pendapatan ketika memang penyelesaiannya udah dikerjakan. Berarti di sini ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 200 karena 200 ini merupakan margin. Marginnya masuk ke dalam aset istisna dalam penyelesaian ya, yang udah saya jelaskan tadi. Lalu harga pokok istisna 1.000, lalu pendapatannya bertambah sebesar 1.200. Ini dalam kasus bahwa barang tersebut sudah selesai dikerjakan. Oke. Nah, maka diakui sebagai pendapatan. Lalu ketika akadnya ini mau selesai, berarti kan setelah selesai pekerjaan, maka dia akan menyerahkannya kepada nasabah. Berarti persediaannya di sini bertambah 1.200 dulu, lalu ada yang berkurang. Berkurang di sini adalah aset istisna dalam penyelesaian berkurang sebesar 1.200 karena udah selesai. Aset istisna dalam penyelesaiannya udah selesai, jadi dikreditkan sebesar 1.200. Tapi bertambahlah di sini menjadi persediaan. Persediaan artinya barang tersebut udah jadi dan siap untuk diserahkan kepada nasabah, gitu maksudnya ya, sebesar 1.200. Nah, ketika sudah masuk ke debit 1.200, nah sekarang si nasabah mau dikasihkan nih proyeknya. Proyeknya udah jadi, maka Bank Syariah akan memberikan barang tersebut kepada nasabah. Maka dari itu di sini adalah piutang istisna sebesar 1.600. Ingat ya, 1.600 ini karena nasabah harus membayar selama 3 tahun angsurannya nanti. Lalu di sini ada kredit keuntungan istisna tangguhan bertambah sebesar 400. Lalu kreditnya di sini adalah persediaan sebesar 1.200. Karena diserahkan kepada nasabah, otomatis persediaannya akan berkurang sebesar 1.200. Keuntungannya udah diakui sebesar 400. Lalu di sini adalah piutang istisna sebesar 1.600. Berarti dalam kaitan di sini metode pembayarannya adalah barangnya udah dikasihkan dulu ke nasabah, lalu nanti nasabah akan membayar angsuran cicilannya secara bertahap kepada Bank Syariah selama 3 tahun. Ini
dia akan bayar angsurannya ya nanti tiap tahunnya. Oke, lanjut ke mana nih? Sebenarnya ini udah saya jelaskan ya, berarti kalau misalkan di sini istisna dalam kaitannya dia berdasarkan progres. Kalau tadi kan ini langsung. Nah, ini kalau misalkan pembayarannya itu secara bertahap. Kalau pembayarannya disetujui atau disepakatinya secara bertahap, pembangunan misalkan tahap pertama 20% jadi, 30% jadi, atau 60% jadi, misalkan gitu ya. Nah, nanti bakal ada 2 transaksi di situ. Pertama transaksi pembayaran dan yang kedua adalah transaksi pengiriman tagihan. Ingat ya. Nah, kasusnya di sini masih sama, istisnanya bank di sini mengerjakan sendiri, dia punya departemen sendiri untuk mengerjakan proyek dari nasabah tersebut, maka nanti di sini ada pembayaran terminnya, lalu nanti ada pengiriman tagihan ke pembeli. Jadi ada 2 peristiwa. Kalau peristiwa pembayaran pasti ada kas yang masuk dan keluar, tapi kalau misalkan tagihan, kata-kata tagihan ini berkaitan dengan nanti soal ujian kalian ya. Ingat, jangan lupa kalau misalkan pengiriman tagihan nggak ada transaksi kas yang keluar nih. Tapi yang ada nanti adalah piutang istisna, termin istisna, ataupun nanti ada keuntungan atau margin istisna gitu ya. Oke, nanti juga dalam penyajian laporan keuangannya bakal diupdate aktiva istisna dalam penyelesaiannya berapa, nanti akan dikurang dengan termin istisnanya. Makanya tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa akan ada akun kontra. Termin istisna ini menjadi akun kontra untuk si aktiva istisna dalam penyelesaian. Dia akan menjadi pengurangnya. Hal ini berkaitan dengan setiap progres yang udah selesai. Gitu. Selanjutnya, nah ini berbeda kalau misalkan menggunakan istisna paralel. Kalau istisna paralel tadi ada 3 pihak berarti ya yang terlibat. Si bank syariah di sini akan bayar ke kontraktornya, nanti si pembeli bayarnya ke bank syariah. Pembeli bayar angsuran nanti bisa tiap bulan atau tiap tahun, itu tergantung dengan akadnya ya, nanti kesepakatannya seperti apa. Nanti pun bank syariah juga akan membayar sesuai dengan terminnya, sesuai dengan progresnya ke subkontrak yang udah kerjasama dengan bank syariah, PT Anugrah atau apa gitu ya, dalam penjelasan saya sebelumnya contohnya seperti itu. Oke ya, ini mohon dipahami dulu. Karena selanjutnya di part 2 kita akan membahas studi kasus yang lebih komprehensif nantinya. Semoga dapat dipahami dulu ya untuk basic pemahaman dari istisna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.